Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Pada malam hari ini kita mengkaji bab ke-33 dari kitab ilmu. Imam Al-Bukhari memberi judul Babul Hirsi alal Hadisi, bab rakus di dalam mencari hadis. Hadisnya ke-99. Imam Al-Bukhari telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsani Sulaimanu an Amr ibn Abi Amrin an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad donantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadisi. As'adun nasi bisafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Amru bin Abi Amr, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwasanya dia telah berkata, dikatakan, ya Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak akan ada yang bertanya kepadamu tentang hadis ini seorang pun darimu. Aku melihat engkau orang yang rakus kepada hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya atau dari dalam jiwanya. Di hadis yang ke-99 ini, Bapak Ibu, Al-Bukhari mengetengahkan salah satu sahabat Rasulullah yang sangat gemar untuk mendapatkan ilmu dari Rasul. Di dalam kitab ilmu ini, di hadis yang lain, Abu Hurairah pernah menyampaikan bahwa orang-orang muhajirin ketika siang hari mereka sibuk dengan perniagaannya. Karena memang orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang Makkah dan mereka biasa berdagang.
Bahkan sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Mekah biasa berdagang keluar dari Mekah. Terkadang ke Sam, terkadang ke Yaman. Ini bisa Bapak Ibu lihat ketika Allah menggambarkan perjalanan hidup mereka dalam Al-Quran surah Al-Quraisy, yang oleh Allah dikatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Karena kebiasaan mereka, orang-orang Quraisy itu melaksanakan rihlah, perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Kemudian orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu, kata Abu Hurairah, di siang hari mereka sibuk dengan kegiatan mereka di ladang-ladang kurma, di perkebunan-perkebunan kurma dan perkebunan-perkebunan anggur. Maka Abu Hurairah menyibukkan dirinya untuk mengikuti Rasulullah, sehingga beliau menghafal, mendengarkan, memperhatikan apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah perbuat. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab hadis akan menjumpai banyak sekali riwayat yang sampai kepada Abu Hurairah, termasuk beberapa orang sahabat lainnya yang juga banyak meriwayatkan hadis. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, dan ada Abdullah bin Mas'ud. Termasuk di dalamnya ada Ibunda Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Jadi semangatnya itu sangat luar biasa Abu Hurairah untuk mendapatkan ilmu dari Rasul. Kemudian Abu Hurairah bercerita, Bapak Ibu, dia bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah orang yang paling berbahagia pada hari kiamat dengan syafaatnya Rasulullah. Sebelum Rasulullah memberikan jawaban, Rasul menyampaikan pernyataan terlebih dahulu. Kata Rasulullah kan, aku meyakini tidak akan ada orang yang mendahului menanyakan perkara ini kecuali engkau ya Abu Hurairah. Jadi Rasulullah sudah mengetahui yang akan bertanya tentang syafaat adalah Abu Hurairah. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, ra'aitu min hirsika alal hadisi. Aku melihat engkau adalah orang yang sangat haus tentang hadis. Di kajian kita sebelumnya sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa rakus itu ada yang dilarang dan ada yang diizinkan. Yang diizinkan adalah rakus terhadap ilmu. Dan Abu Hurairah memberikan kita teladan bagaimana beliau sangat haus tentang ilmu, sehingga beliau menyediakan waktunya untuk mengikuti Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang diizinkan rakus untuk beribadah. Ketika Allah memberikan kepada kita syariat yang sifatnya fardu, setelah selesai kita tunaikan, maka kita bisa melaksanakan syariat yang sifatnya tatawwu. Salat ada yang fardu, ada yang tatawwu. Maka kita mengenal ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahiyatul masjid, ada tahajud, ada duha. Ini kan bagian dari salat tatawwu. Ibadah saum juga demikian. Ada ibadah saum yang fardu di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian ada yang tatawwu 6 hari di bulan Syawal, Senin, Kamis, 13, 14, 15 tiap bulan-bulan Hijriyah atau terkenal dengan sebutan Ayyamul Bid. Kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjahnya saja. Tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Atau 1 hari saum, 1 hari tidak. Ini adalah ibadah saum tatawwu. Demikian juga dalam hal membelanjakan harta, ada yang fardu, ada zakat. Ada yang tatawwu, sedekah. Haji juga demikian. Haji fardu, umroh tatawwu.
Jadi dari lima rukun Islam, sholat, zakat, saum, dan haji, itu ada yang fardu dan ada yang tatawwu. Karena ibadah yang tatawwu ini, atau lebih terkenal dengan sebutan ibadah sunnah ini, melengkapi nilai untuk ibadah fardu. Maka Abu Hurairah bertanya begitu. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia dengan permohonan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah khalisan, ikhlas, min qalbihi, dari dalam hatinya, wa aw nafsihi, atau dari dalam jiwanya. Artinya ketika orang-orang sudah mau mengucapkan kalimat tauhid ini, maka dia terikat dengan isi kalimat itu. Ketika sudah mengucapkan pernyataan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia tidak akan melakukan penyembahan kepada selain Allah. Ketika orang sudah menyampaikan pernyataan la ilaha illallah, maka dia akan memberikan ketaatan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dari kisah yang Allah gambarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah menyampaikan, wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan tidaklah menolak mila Ibrahim kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Allah telah memilihnya di dunia, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim di akhirat sebagai orang yang solih. Apa yang telah beliau lakukan, Bapak Ibu? Di ayat berikutnya Allah menyampaikan, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah berfirman pada Nabi Ibrahim, aslim, tunduklah. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, aku telah tunduk kepada Allah Tuhan seru sekalian alam. Ketundukannya bisa kita baca ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan semuanya ditunaikan dengan sempurna. Allah menyampaikan masih di surah Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Karena Nabi Ibrahim mengimani Allah, maka perintah-perintah Allah dia terima dengan sempurna. Di antaranya apa, Bapak Ibu? Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berhitan di usianya yang sudah tidak muda. Boleh laksanakan. Kemudian ketika putra pertamanya baru lahir, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa putra pertamanya bersama istri keduanya di lembah yang tidak ada pepohonan, bil wadi ghairu zar'in indal baitikal muharram, yang sekarang kemudian disebut dengan Makkah. Ketika Nabi Ibrahim membawa ibunda Hajar dengan Nabi Ismail, belum ada pepohonan, belum ada orang. Apakah beliau bertanya kepada Allah? Tidak. Ini bukti keimanan. Ketika datang perintah, tidak mempertanyakan kenapa. Orang yang mengimani Allah, ketika datang perintah, langsung melaksanakan.
Kemudian yang ketiga apa? Ketika Nabi Ibrahim sudah lama tidak bertemu dengan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim mengunjungi putranya. Paginya mengunjungi, kemudian malamnya Allah perintahkan lewat mimpi untuk menyembelih putranya. Perintah ini sampaikan kepada putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al bima tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan saja perintah Allah. Ini teladan yang Allah gambarkan kepada kita Bapak Ibu. Orang yang benar-benar mengimani Allah, ketika perintah Allah itu datang tidak banyak berpikir. Diperintahkan menyembelih putranya. Allah tidak memberitahu Nabi Ibrahim bahwa akan diganti dengan seekor kibas. Kalau Bapak Ibu baca kisah ini, tentu sudah tidak ada rasa khawatir karena sudah pernah dengar. Nanti akan diganti dengan seekor kibas. Tapi Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih putranya, tidak Allah beritahu. Inilah keimanan. Jadi keimanan ketika datang perintah tidak memikirkan rasionalitasnya, tidak memikirkan alasannya kenapa. Karena memang yang namanya perintah atau larangan adalah ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Termasuk ketika Allah berkisah kepada kita tentang perubahan arah kiblat. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Perintah perubahan arah kiblat, kata Allah, Allah ingin tahu siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling kepada keyakinan semula. Jadi perintah Allah itu ujian. Makanya tidak semua perintah, tidak semua larangan dijelaskan apa hikmahnya. Kalau dijelaskan apa hikmahnya, kemudian masuk akal dan baru dilaksanakan, namanya ilmiah, bukan iman. Ini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita konsekuensi orang yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Allah beliau dijadikan sebagai kekasih. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai buah bibir yang baik. Bahkan nama beliau kita sebut setiap sholat bersama dengan nama Rasulullah. Kapan? Pada saat kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Ini contoh teladan bagaimana Nabi Ibrahim mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan permohonan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat Bapak Ibu, di mahsyar nanti, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka yang pertama tinggalkan perilaku kemusyrikan. Karena kemusyrikan ini yang akan menghapus keimanan yang ada dalam hati kita. Kata Allah, wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Siapa yang melakukan kemusyrikan, maka Allah akan hapus amaliyahnya, termasuk keimanannya. Yang kedua, yang akan menyebabkan kemudian kalimat tauhid ini rusak, ketika orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sudah beragama Islam, kemudian meninggalkan keislamannya, murtad. Kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafirun faulaika ashabun nar habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang meninggalkan al-Islam kemudian meninggal, jadi meninggalkan al-Islam kemudian meninggal,
maka akan dicatat sebagai orang kafir. Allah akan hapus amaliyahnya di dunia dan di akhirat. Ini membahayakan. Jadi jangan lakukan kemusyrikan dan jangan pernah tinggalkan al-Islam. Di Ali Imran 102 Allah sudah wanti-wanti, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub juga berwasiat kepada putra-putranya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dijaga. Jadi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan dijaga dengan tetap berada dalam agama Islam. Tetap berada dalam agama Islam artinya konsisten, konsekuen, istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian dalam riwayat Muslim, Rasulullah juga menyampaikan tentang orang yang akan dimintakan syafaat. Rasul menyampaikan, apabila engkau mendengar muadzin kemudian mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bersolawat kepadaku, kemudian memintakan kepada Allah wasilah untukku, karena sesungguhnya wasilah adalah salah satu tempat yang ada di surga yang hanya akan Allah berikan kepada hambanya yang diridhoi, dan aku berharap akulah hamba tersebut, maka baginya permohonan syafaatku. Maka ketika ada azan Bapak Ibu, diam, dengarkan, kemudian ikuti kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin. Jadi ketika muadzinnya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita yang mendengarkan ucapkan kalimat yang sama. Yang berbeda pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawablah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin sampai pada kalimat terakhir la ilaha illallah, kita mengucapkan hal itu. Kemudian sebelum kita berdoa, kita bersolawat kepada Allah untuk Rasulullah. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian baru kita mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Tentu setelah mengucapkan kalimat itu, kemudian kita datang ke masjid, Bapak. Jadi jangan berpedoman, yang penting sudah mengikuti muadzin, sudah membaca sholawat, sudah berdoa, kemudian akan dimintakan syafaat, tapi tidak sholat. Kan azan panggilan, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Bapak Ibu ketika ngundang orang, kemudian yang diundang tidak datang, rasanya bahagia apa kecewa? Ngundangi orang tapi tidak ada yang datang. Padahal panjenengan tidak memberikan oksigen, tidak memberikan cahaya matahari, tidak memberikan kehidupan. Jengkel kan? Ini orang diundang kok ya tidak pada datang. Allah mengundang kita melalui panggilan azan yang dikumandangkan oleh para muadzin. Jadi dengarkan, ikuti, kemudian berdoa, setelah itu datangi panggilan sholat. Karena syafaat itu, kalau dilihat dalam Al-Quran surah Al-Fajr, Allah menyampaikan wal fajri walayalin ashri
wasaf'i wal watri wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian pada ayat yang ke-3 dan 4 Allah menyebut wasaf'i wal watri wal fajri walayalin asri, demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 dalam tafsir dikatakan adalah malam-malam tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Berarti ini yang sedang berlalu sekarang ini. Walayalin asri, wasaf'i, demi yang genap, wal watri, demi yang ganjil. Jadi syafaat lawan dari witir. Kalau witir artinya ganjil, kalau syafaat artinya genap. Maka syafaat bisa dipahami maknanya adalah penggenapan. Apa makna penggenapan itu? Kita menghadap Allah sudah punya bekal iman dan amal soleh. Nanti Rasulullah minta kepada Allah agar Allah menggenapkan iman dan amal soleh yang kita bawa menghadap Allah. Kalau bahasa di dalam perdagangan, imbuh. Atau kalau dalam kegiatan keseharian ada nambal. Ada orang datang ke tukang tambal ban, tentu harus membawa ban kan Bapak. Ditanya mau apa? Nambal. Motornya bawa. Yang namanya nambal banyak apa sedikit? Sedikit. Bahkan tambal tubles itu kan hanya ditusuk terus ditarik lagi, selesai. Artinya yang namanya permohonan syafaat menggenapkan amal-amal yang sudah kita kerjakan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kurang sempurna nilainya. Penyebab kurang sempurnanya apa? Contoh sholat. Bisa karena kurang tumak ninahnya, bisa karena kurang konsentrasinya, bisa karena kurang khusyuknya. Kalau rokaatnya mesti pas. Makanya disinilah kita membutuhkan permohonan dari Rasulullah agar Rasul memintakan syafaat untuk diri kita. Jadi kalau tidak punya amal, kemudian hanya mengandalkan syafaat, keliru Bapak. Kayak orang nambal ban tapi tidak bawa ban. Orang mau permak celana tapi tidak bawa celana. Ada tukang permak lewat, Pak mau permak celana, celananya mana? Tidak ada. Kan jengkel tukang permak, ngerjani namanya. Mau nambal ban tidak bawa bannya, ini kan ngerjani. Jadi syafaat itu ada. Di Al-Quran Allah menyampaikan Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah Allah lah pemilik semua syafaat. Jadi syafaat itu milik Allah, tapi Rasulullah oleh Allah diberikan izin untuk meminta. Lah syaratnya untuk dapat syafaat tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas dalam hati dan jiwa. Berarti melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perkara-perkara kemusyrikan, menjauhkan diri agar tidak meninggalkan al-Islam. Kemudian Rasul juga menyampaikan ketika azan dikumandangkan, jadi di satu rangkaian kita minta kepada Allah setelah selesai azan dengan kalimat Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah,
dengan panggilan yang sempurna. Wassalatil qaimah, salat yang akan didirikan. Ati Muhammad, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Kata Rasulullah, al-wasilah adalah satu tempat yang paling istimewa di dalam surga, yang akan Allah berikan kepada hambanya, yang paling Allah ridhoi. Dan Rasulullah berharap akulah orang tersebut. Maka kita minta kepada Allah agar Rasulullah mendapatkan tempat tersebut. Bukankah Allah pun menyampaikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-253, kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul yang oleh Allah diunggulkan atas satu rasul atas rasul yang lain. Jadi tiap-tiap rasul itu punya keunggulannya masing-masing. Rasulullah oleh Allah diutus paling akhir, tetapi banyak diberikan keutamaan-keutamaan. Termasuk kita umatnya ikut mendapatkannya, Bapak Ibu. Apa di antaranya misalnya yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah? Allah tetap membuka pintu taubat sebelum napas sampai ke tenggorokan. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubata ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat sampai napas belum sampai ke tenggorokan. Kalau napas sampai ke tenggorokan baru bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung sekarang masih pada sehat, ya manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang Allah seru di Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kedua, taubat masih akan diterima ketika matahari belum terbit dari arah barat. Sekarang kan mataharinya masih terbit dari arah timur, taubat masih terbuka lebar. Termasuk orang-orang yang melakukan banyak dosa. Oleh Allah dipanggil dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas artinya apa? Dikongkon ora gelem, dilarang jalan terus. Kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Dengan syarat apa? Mau bertobat. Ini pun keutamaan. Dan keutamaan di akhirat nanti Allah izinkan Rasulullah untuk meminta syafaat kepada Allah. Dalam hadis yang sangat panjang, Bapak Ibu, Rasulullah menggambarkan peristiwa permohonan permintaan syafaat itu diawali dari manusia. Nanti kita semua akan datang kepada ayahanda kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Kita meminta kepada Nabi Adam agar meminta kepada Allah memberikan syafaat. Apa jawaban Nabi Adam? Aku malu karena aku pernah berbuat dosa. Pelanggaran apa yang telah dilakukan Nabi Adam? Kita semua sudah baca kisahnya. Ketika Allah melarang Nabi Adam agar jangan dekat-dekat dengan sebuah pohon yang ada di surga, Allah menyampaikan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minad dzalimin. Di Al-A'raf ada ayat yang semisal dengan itu. Kemudian iblis melakukan tipu daya untuk memperdayai beliau, ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Allah berkisah di Al-Quran surah Al-A'raf, fawaswasa lahum asyaitonu liyubdiya lahum ma wuriya min sawatihim.
Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan menggoda Nabi Adam dengan memberikan rasa was-was. Was-was itu artinya bisikan halus. Dan kita pun sering merasakan itu. Kata Allah, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iblis mengatakan kepada Nabi Adam, kamu tahu tidak kenapa tidak boleh mendekati pohon ini? Kalau engkau mendekati pohon ini, engkau akan kekal atau engkau akan jadi dua malaikat. Kemudian Iblis bersumpah kepada keduanya bahwa nasihatnya untuk kepentingan Nabi Adam. Yang terjadi apa? Fadallahuma bigurur. Padahal Iblis memperdayai Nabi Adam. Falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yasifani alaihi ma min waraqil jannah. Nabi Adam mendekati pohon itu, mengambil buahnya, memakannya, kemudian terlepaslah pakaian-pakaian dari surga. Dan Nabi Adam menutupi tubuhnya dengan daun-daun dari surga. Kemudian Allah menyeru Nabi Adam, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma hadhihi syajarati wa qul lakuma inna syaitana kana lakuma aduwwan mubin. Sudah tak ingatkan jangan dekati pohon ini? Sudah tak ingatkan setan musuhmu yang nyata? Apa jawaban Nabi Adam? Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Adam bilang, datanglah kepada Nabi Nuh. Nanti manusia akan datang kepada Nabi Nuh untuk meminta kepada Allah syafaat. Nabi Nuh bilang, aku malu minta kepada Allah karena aku pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan yang dilakukan Nabi Nuh? Nabi Nuh dalam tanda kutip menanyakan ketika Kan'an tenggelam. Dia bilang kepada Allah, ya Allah, dia putraku. Apa kata Allah? Dia bukan keluargamu karena perilakunya tidak baik. Jadi Bapak Ibu, anak ada hubungan nasab, iya, tapi belum tentu bisa dihitung sebagai keluarga ketika akhlaknya tidak baik. Kata Nabi Nuh, datangilah Nabi Ibrahim. Manusia akan datang pada Nabi Ibrahim, minta kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim meminta syafaat kepada Allah. Nabi Ibrahim bilang, aku malu kepada Allah. Apa yang telah beliau lakukan? Yang pertama, ketika beliau diajak berburu oleh ayahnya pada hari penyembahan di zaman Raja Namrud. Kemudian beliau menyampaikan pada ayahnya tidak bisa ikut karena sedang tidak enak badan. Begitu orang-orang pada mencari binatang buruan, Nabi Ibrahim datang ke altar penyembahan. Kemudian beliau memukuli berhala-berhala yang ada di altar penyembahan itu. Tidak sakit, tapi tadi mengatakan tidak enak badan. Ini dianggap pelanggaran. Kemudian yang kedua, ketika ditanya oleh Raja Namrud, Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini, berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim memberikan jawaban, tanya saja sama yang besar, dia kan yang bawa kapaknya. Ini dianggap pelanggaran karena apa? Tidak ngaku. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim masuk ke Mesir, jadi setelah dari Babilonia, kemudian hijrah ke Mesir, ketemu Fir'aun. Tapi Fir'aun ini bukan Fir'aun zaman Nabi Musa. Fir'aun itu gelar, bukan nama orang. Gelar untuk raja. Jadi jangan punya pikiran keder ya, zaman Nabi Ibrahim ada Fir'aun, zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada terus, karena itu pemimpin negara Mesir saat itu.
Ditanya oleh Fir'aun tentang ibunda Sarah. Siapa dia? Jawabannya, saudara perempuanku. Kata ibunda Sarah, kenapa engkau berbohong? Kata Nabi Ibrahim, engkau saudara perempuanku satu agama. Ini 3 pelanggaran yang boleh lakukan. Nabi Ibrahim bilang, datanglah pada Nabi Musa. Kita akan datang pada Nabi Musa. Nabi Musa bilang kepada Allah, aku malu kepada Allah karena aku pernah melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya Nabi Musa? Minta melihat Allah. Di Al-Quran surah Al-A'raf kan Allah berkisah pada kita, Bapak. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Setelah Nabi Musa sampai ke tempat pertemuan dengan kami, kata Allah, kemudian Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah Tuhanku, boleh tidak aku melihat panjenengan? Rasa penasarannya muncul sehingga minta melihat wujud Allah. Allah bilang, lantaroni, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Kan jangan-jangan melihat wujud Allah, Bapak Ibu. Melihat yang ada dalam tubuh kita saja kita tidak mampu. Apa? Ruh. Tidak mampu kita. Melihat yang kita lalui tiap hari saja kita tidak mampu. Apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama dengan Senin lagi tidak ada orang yang bisa melihat. Kalau ada orang tanya, Senin sih kayak ngapa? Ini jawabannya beda-beda. Kata anak SD, merah putih. Anak SMA jawab biru putih. Anak SMA jawab abu putih. Pak gurunya jawab coklat. Gitu. Beda-beda nanti. Itu seragam, bukan hakikatnya. Maka kata Allah, engkau tidak bisa melihat aku, tidak akan pernah bisa. Lan taroni. Tapi lihatlah gunung di sampingmu, kata Allah, Allah akan bertajalli kepada gunung itu. Maka ketika Allah bertajalli, gunungnya meledak, Nabi Musanya pingsan. Begitu bangun, ucapannya subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kemudian Nabi Musa bilang, datangilah Nabi Isa. Manusia mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa bilang, datangilah Rasulullah. Ini bisa Bapak Ibu baca dalam hadis yang sangat panjang dalam riwayat Muslim. Peristiwanya belum terjadi, Bapak Ibu. Kan belum kiamat. Tapi gambarannya begitu jelas. Kemudian manusia datang pada Rasulullah dan Rasul akan bersujud meminta kepada Allah. Inilah yang kita harapkan, syafaat. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat, 2 langkah tadi ditunaikan. Setelah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Sebagaimana orang yang mendaftar sekolah, kalau sudah daftar sekolah, ya kewajiban-kewajibannya dilaksanakan, tata tertibnya diikuti. Ini kalau suku ada gambaran pada as-sholatu khairun minan. Saya mendengar jawabannya. Iya. Yang Rasulullah ajarkan beda hanya hayyalas sholah, hayyalal falah. Yang lainnya sama. Jadi kalau ada taswib, ya berarti jawabannya sesuai dengan yang diucapkan oleh muadzin. Karena kecuali hayyalal sholat dan hayyalal falah. Kecuali itu berarti yang lain sama. Lah pertanyaannya begini lagi.
Kadang-kadang kan kita tinggal di masjid yang berdekat-dekatan. Masjid ini sudah adzan, kita ikut. Kalau kita datang ke masjid, begitu mau takbir untuk tahiyyatul masjid, ada masjid adzan lagi. Apakah kita mengikuti lagi? Bacaannya ya tidak usah. Kan sudah tadi mengikuti satu kumandang adzan di masjid itu. Kalau iqamah tidak dijawab kalau iqamah. Ya, kalau iqamah tidak dijawab oleh kita yang hendak sholat. Kalau iqamah dikumandangkan, segera berdiri. Boleh pada awal iqamah, boleh pada tengah iqamah, boleh pada akhir iqamah. Jadi ketika muadzinnya bilang Allahu Akbar, kita sudah boleh berdiri. Atau nanti nunggu kalimat qad qamatis shalah, kita boleh berdiri. Atau nanti nunggu selesai la ilaha illallah, kita boleh berdiri. Yang tidak boleh adalah sudah iqamah selesai masih duduk terus. Itu tidak boleh. Iya, nanti kena ayat fawailul lil musallin. Laleh. Wis iqamah sing jago takoni imame pan salat beli. Ya sholat gini orang jagung orang ngadeg-ngadeg. Engkau disit ngeluk boyok. Ya berarti kan ada halangan.